Hai guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang makhluk-makhluk simbiosis host yang mirip dengan hantu di Indonesia. Kuy, kita mulai saja. Ya, makhluk Etra. Makhluk Etra kalau menurut aku itu mirip dengan kuntilanak ya guys. Iya nggak sih? Ya udah deh, kalau nggak mirip ya dimirip-miripin aja ya. Iya. Makhluk Etra ya, jadi aku itu salut banget nih sama dia. Dia itu menghipnotis korbannya melalui pesan ponsel ya guys. Etra tahu teknologi dong kalau kayak gitu. Canggih juga ya, dia sudah melek teknologi. Jadi dia akan menghipnotis seseorang lewat pesan, kemudian mengajaknya ke tempat berbahaya nih untuk mencelakai targetnya. Nah, kalau kuntilanak, setahu aku dia itu adalah roh gentayangan yang mencari anaknya ya, mungkin ya, kalau di film-film gitu. Setahu aku dia itu terkenal dengan ketawanya ya guys. Kemiripan antara Etra dan juga kuntilanak itu bisa kita lihat dari penampilannya ya guys, sama-sama berambut panjang dan juga memakai baju putih ya guys. Makhluk yang berikutnya adalah makhluk perawat dan juga makhluk suster ngesot. Keduanya sama-sama berasal dari jiwa seorang perawat. Makhluk perawat dia gentayangan untuk membalas dendamnya ke dokter yang tidak menepati janji. Sedangkan suster ngesot membalas dendamnya kepada orang yang telah menyakitinya. Makhluk yang ketiga adalah makhluk api bermata biru dan juga makhluk banaspati nih kalau di Indonesia. Ya, mereka memang memiliki kemiripan ya guys. Banaspati adalah sebutan bagi hantu atau roh jahat dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang memiliki wujud api. Sosoknya bisa mengambil bentuk seperti bola api ya guys. Hantu ini biasanya terbang rendah dari tempat satu ke tempat yang lain. Makhluk halus ini akan mencelakai orang hingga meninggal. Banaspati biasanya tinggal di pohon-pohon di hutan gitu guys, dan di pohon-pohon yang ada di pemakaman gitu. Konon orang yang dikejar oleh Banaspati itu harus menahan nafas nih. Lalu kalau misalnya ada sungai atau air gitu, genangan air gitu, langsung saja menceburkan diri ke sungai. Seperti itu guys, konon guys. Ya, makhluk Banaspati juga dipercayai atau dianggap sebagai pertanda buruk ya guys. Bahkan kalau mendatangi sebuah rumah, konon rumah tersebut itu mendapatkan kiriman ya guys. Ini bukan kiriman paket loh guys, tapi kiriman guna-guna atau santet. Astagfirullahaladzim. Wih, serem juga nih. Nah, kalau di Sinbiso sendiri juga merupakan pertanda buruk ya guys. Namun makhluk api bermata biru ini merupakan jelmaan dari Gembi ya guys. Baiklah, makhluk selanjutnya adalah harimau tiruan atau harimau putih. Ya, jadi di Indonesia juga ada harimau putih ya guys. Harimau putih yang ada di Indonesia biasanya adalah harimau berupa siluman atau harimau jadi-jadian. Namun ada juga harimau putih yang bukan siluman ya guys, namanya adalah harimau albino. Namun yang akan kita bahas adalah siluman atau harimau jadi-jadian. Kalau di Indonesia harimau putih itu merupakan kodam atau sebangsa seperti kayak pengikut gitu atau pendamping gitu guys. Kodam biasanya akan membantu tuannya atau pemiliknya dari gangguan yang sifatnya gaib. Seperti harimau putih milik Sunan Kalijaga, beliau juga menggunakannya loh guys untuk mengusir musuh. Di legenda kerajaan Pajajaran juga ternyata ada loh harimau putih. Harimau putih menjadi kodam bagi Prabu Siliwangi. Kalau harimau tiruan Sinbisos atau harimau jadi-jadian atau siluman harimau di Sinbisos itu dapat mengambil atau meniru suara dari korbannya ya guys. Ya, berikutnya adalah krokodilian dan juga siluman buaya putih. Mereka memiliki kesamaan karena sama-sama dari buaya ya guys. Ya, krokodilian itu kan crocodile atau buaya ya guys. Kalau di versi Sinbisos, krokodilian adalah manusia terlantar yang tinggal di saluran air gitu. Dia terlantar jadi sampai meninggal karena kelaparan, jadi menjadi makhluk yang berwujud seperti buaya raksasa gitu ya guys.
Nah, kalau buaya putih yang versi Indonesia ini banyak banget diceritakan di film-film gitu guys, bahwa buaya putih itu merupakan siluman. Jadi cerita tentang makhluk atau siluman buaya putih itu sebenarnya dari film zaman dulu nih guys. Ada juga yang bilang bahwa buaya putih itu merupakan penunggu danau dan sungai yang ada buaya putihnya. Jadi dia itu merupakan penunggu ya guys. Tapi yang jelas sih bukan buaya apalagi buaya darat ya guys. Ya, jadi cukup sekian pembahasan dari saya tentang makhluk sin misterius yang mirip dengan hantu di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Dadah.